Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Mutia Latifah dengan nomor NIM 28923500092. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian ilmu hukum, hukum benda, hukum perikatan, hukum perusahaan, hukum pembiayaan, dan hukum dalam persaingan. Nah, di sini apa sih pengertian dari ilmu hukum? Ilmu hukum adalah batasan yang diberikan terhadap kajian ilmu hukum. Definisi ilmu hukum kemudian menjadi persoalan bagi seseorang yang terlebih dahulu harus dijawab oleh para sarjana hukum sebelum mendefinisikan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum telah berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang sangat maju dan tak pernah putus dari bahan kajian. Ilmu hukum merupakan ilmu yang mempunyai objek menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan bagi manusia dimanapun di dunia ini, dari masa dan kapanpun. Seseorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat-sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembang dari masa ke masa sehingga menjadi sejarah besar bagi perannya dalam hal tersebut. Selanjutnya ada hukum benda. Pengertiannya yaitu sempit atau meliputi semua yang bisa dilihat barang atau goed, luas, segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum, dapat haki atau zaak atau hak. Hukum benda adalah hukum yang mengatur atas benda. Berikut adalah asas-asas umum yang mengatur hukum benda. Yang pertama, benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis. Pasal KUHP Perdata. Yang kedua, ada benda yang sudah ada dan benda yang tidak ada. Pasal 1334 KUH Perdata. Yang ketiga, ada benda dalam perdagangan dan luar perdagangan. Pasal 537 atau 144 dan 1445 KUH Perdata. Yang keempat, ada benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Pasal 1296 KUH Perdata. Yang kelima, ada benda terdaftar dan tidak terdaftar. Undang-Undang Hak Tanggungan Fidusia. Dan yang terakhir, ada benda atas nama dan tidak ada nama. Pasal 613 KUH Perdata. Selanjutnya ada hukum perusahaan. Apa itu hukum perusahaan? Hukum perusahaan adalah kerangka umum untuk semua jenis bisnis dan usaha, dan yang menetapkan apa yang diperlukan untuk melakukan semua jenis yang permanen, berkelanjutan, operasional, dan terletak di wilayah Indonesia untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hubungan antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak kreditur berhak atas suatu prestasi dan pihak debitur berkewajiban memenuhi prestasi tersebut.
Di dalam hukum perikatan terdapat dua sistem yang terbuka, yaitu setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun dan bagaimananya, baik yang mengatur dengan undang-undang atau tidak. Inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak dengan syarat tidak melanggar hukum. Selanjutnya ada hukum pembiayaan. Hukum pembiayaan dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau terencana. Persaingan bisnis dalam era globalisasi ini sangat ketat, di mana setiap perusahaan dapat dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta berusaha untuk menciptakan suatu produk yang mempunyai keunggulan dan menciptakan produk yang berbeda dari persaingan mereka tersebut. Di sini para pesaing juga harus pintar-pintar dalam mencari ide-ide untuk menarik sebuah konsumen tersebut. Berikut adalah cara mengatasi persaingan dengan tepat dan sehat. Yang pertama, membangun branding yang positif. Yang kedua, memanfaatkan sosial media. Karena zaman sekarang orang-orang sudah mengetahui media sosial, jadi kita bisa memanfaatkannya tersebut. Yang ketiga ada membangun website. Dan yang keempat adalah memaksimalkan email marketing. Selanjutnya memberikan promosi yang terbaik. Dan yang terpenting adalah memberikan layanan yang terbaik untuk konsumen agar puas. Selain itu, munculnya pasar bebas saat ini berdampak pada adanya persaingan yang sangat ketat, terutama bagi pelaku usaha dan bisnis, sehingga adanya tuntutan bagi setiap pelaku pembisnis, hingga berdampak pada adanya tuntutan bagi manajemen perusahaan untuk lebih cerdas dan cermat untuk mengatur strategi. Strategi pemasaran yang dimaksud harus mengarah pada terciptanya suatu kesetiaan yang tinggi dari konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Contohnya banyak merek, jenis-jenis sepeda yang ada di pasaran akan mendorong perusahaan bersaing mendapatkan calon konsumen melalui berbagai strategi yang bagus, misalnya mengubah desain, warna, kemasan, dan promosi, apalagi harga. Oleh karena itu, mereka juga akan diminta atau dituntut untuk menunjukkan keunggulan sebuah produk tersebut melalui upaya-upaya yang kreatif sehingga menjadi pilihan yang banyak konsumen untuk memutuskan pembelian produk sepeda tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Dalam penelitian dan menganalisis keputusan pembelian ini dengan harga, kualitas produk, dan citra merek. Jika perusahaan ingin berkembang dan meraih keuntungan, maka perusahaan tidak punya pilihan selain menginovasikan konsep kualitas produk tersebut. Konsumen pastinya memutuskan apakah harga itu bagus, karena konsumen akan memutuskan apakah harga suatu barang itu sesuai apa belum. Keputusan penetapan harga haruslah berorientasi pada pembeli. Ketika konsumen membeli suatu harga, haruslah berorientasi pada pembeli. Ketika konsumen membeli suatu produk, lalu mereka menukar suatu nilai atau harga untuk mendapatkan suatu nilai lain yang lebih tinggi dari nilai produk. Jika pelanggan menganggap bahwa harga lebih tinggi dari produk, maka tidak akan membeli produk. Jika konsumen menganggap harga berada di bawah, maka konsumen akan membeli produk tersebut. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.